Sekarang aku baru mendarat di negara Denmark, lebih tepatnya di kota Copenhagen, dan petualangan Revides Travel Vlog is back. Terakhir kali aku membuat travel vlog ini juga ke negara-negara di Eropa, tapi waktu itu adalah Eropa Barat, guys. Playlist fullnya udah aku bikin, kalian bisa tonton aja. Aku sertain linknya di sini, guys. Dan sekarang aku berkesempatan untuk traveling lagi dan tentu saja sharing vlognya dengan kalian ke negara-negara yang ada di Eropa Utara. Aku baru nyampe pagi hari ini di negara Denmark, kota Copenhagen, dan sekarang aku di bandaranya. Penerbangan yang sangat panjang, agak capek sih karena jujurnya pesawatnya ramai banget, guys. Padahal aku kira ini bukan high season ya, tapi ternyata kayaknya tiap hari rame ya orang-orang yang keluar negeri. Ini aku traveling gak pakai tour atau apa, sendirian seperti biasa kayak tahun lalu juga. So yeah, I will be sharing a lot of vlogs with you guys. Jadi ikutin perjalananku di Eropa Utara. Let's go! So, ini dia pusat kota Copenhagen, Denmark. Itu hotel tempatku nginep BTW, Imperial Hotel. Sengaja milih yang di daerah-daerah pusat kota ya. Jadi memang biar kemana-mananya enak dan dekat gitu ya. Terutama ke landmark yang ada di pusat kota Copenhagen ini. First impression lah bisa dibilang ya dari kota Copenhagen ini, meskipun ini udah di pusat kotanya. Itu rasanya memang kota ini tuh kayak tenang gitu ya. Mereka bilang memang ini katanya menjadi salah satu kota yang nyaman, kota yang tenang, kota yang aman untuk tinggal, untuk dikunjungin. Copenhagen ini juga terkenal akan banyaknya pesepeda, guys. Di jalan rayanya itu katanya sih banyak yang bilang kalau bahkan pesepedanya itu outnumbered atau kayak mengalahkan pengguna mobil di kota Copenhagen ini. Jadi fakta menarik sih. Salah satu yang ditunggu-tunggu kalau aku traveling ke luar negeri, seperti terutama di Eropa ini, adalah ini, guys, jalan kakinya. Karena susah banget untuk didapatkan di Indonesia, terutama di Jakarta ya. Tapi kalau di sini dengan kualitas udara yang sangat sejuk, terus juga memang walking friendly banget ya. Jadi ya saatnya kita membuang kalori ya. Lampunya udah mulai nyala, cakep sih suasana malam di pusat kota Copenhagen, guys. Dan aku udah sampai, depan itu adalah The Hound yang menjadi icon ya atau landmark dari si Copenhagen ya. Sebenarnya yang membuat dia menarik itu adalah pertama si gedung-gedung yang berwarna-warni itu, dan juga ada kanal yang memisahkan dua jalan gitu, guys. Ini sorry aku ngomongnya bindeng ya, soalnya ini aku meler terus dari tadi hidungnya. Terus gak ada tisu, guys. Berabe dah. Ini mohon maaf ya, ini aku bindeng ngomongnya, guys. Mudah-mudahan masih jelas dan masih bisa kedengeran ya. Iya, jadi di Hound ini, di kanalnya itu banyak
cruise yang berlabuh gitu guys. Karena memang di sini itu ada kanal cruise tour gitu ya, untuk mengelilingi keseluruhan dari kanal Nihon ya. Kayaknya panjang sih kanalnya. Dia itu di seberang sana banyak banget kayak semacam kafe ataupun bar-bar gitu ya. Satu daerah yang indah dan juga tenang sih rasanya ya. Cuman dinginnya makin menusuk aja sih kalau makin malam ya. Hari kedua di kota Copenhagen, Denmark, dan pada pagi hari ini jam 10 sekarang, aku lagi berada di Ørstedsparken namanya, atau kalau dalam istilahnya itu adalah taman kota. Jadi ini merupakan city parknya Copenhagen, dimana di sini tuh suasananya enak ya, tenang banget. Dia adalah sebuah taman yang besar gitu, dan bahkan ini udah cukup lama guys berdirinya, dari tahun 1879. Dan di sini itu juga ada danaunya yang membuat suasananya itu enak banget untuk nyantai atau sekedar jalan kaki ya mungkin. Setelah ini aku akan lanjut jalan ke Rosenborg Castle namanya, salah satu icon place atau tempat landmark dari kota Copenhagen. Nah, ini adalah Rosenborg Castle guys. Kastil yang umurnya itu udah tua banget, hampir 400 tahun. Dan dibuat sama salah satu raja Skandinavian pada zaman dulu, yaitu adalah Christian keempat. Dia itu terletak di taman yang namanya King's Garden. Ini di sekitarnya ini guys, sampai ke belakang sana itu adalah King's Garden. Di Copenhagen ini ternyata cukup banyak taman-taman publik gitu ya. Setelah tadi yang pertama, ini yang kedua itu adalah The King's Garden namanya. Tapi ini lebih kepada taman yang merupakan halaman sih, halaman dari si Rosenborg Castle ini guys. Salah satu yang terkenal di negara Denmark itu tuh adalah pastry-nya guys. Yang aku perhatiin sih di kota Copenhagen ini ya, itu banyak banget toko-toko roti gitu atau toko pastry. Dan memang kelihatannya menarik-menarik ya. Dan ini aku beli salah satunya. Namanya itu, aku nggak tahu ya penyebutannya bener apa enggak, tapi namanya Kanelsnurrer. Aku tahu bacanya gimana ya guys ya. Cuman dia memang terkenal dengan cinnamon kalau di sini. Dan roti itu kayak gini guys. Juga di sini tuh tipenya bukan yang dipanasin gitu. Jadi memang langsung dari displaynya langsung di serve. Jadi memang karena udaranya dingin, rotinya pun dingin sebenarnya. Dan lembek ya. Tapi enak. Dan besar juga. Another taman, banyak banget tamannya, dan semua tamannya indah, tenang, dan cantik-cantik sih. Wow. Nah, ini sekarang aku menuju ke daerah tepi lautnya gitu guys. Jadi ke ujung ya, dari pusat kota. Ini anjing lucu banget bedanya. Gemes. Nah, di depan situ itu kayaknya udah semacam dermaganya gitu ya. Aku mau ke daerah yang namanya Seaside Tolboden. Jadi di situ tuh katanya ada banyak kayak
semacam tempat makan gitu, tempat nongkrong juga, dan view-nya tuh laut gitu guys. Sekarang menuju ke sana. Nah ini si Seaside Tolboden Bar sama restoran ya guys. Cuma sepi banget sekarang. Kalau summer nih, kalau yang dari aku lihat ya di video-video gitu, ramai nih orang-orang pada chill di sini sambil kayak mungkin ngebir atau nongkrong dan memandangi view laut di depannya ini guys. Ini dalamnya guys. Jadi di dalamnya itu unik ya. Dia tuh kayak semacam food court mini gitu. Dan juga ada barnya. Ada berbagai macam restoran-restoran gitu. Tadi aku lihat menunya ada Asian food, ada seafood, dan lain-lain gitu. Aku kira dari luar tuh nggak ada kehidupan gitu ya. Cuman ternyata pas masuk ke dalam itu ada kehidupannya. Honestly speaking guys, that is one of the best pork ribs that I've ever tried. Yang tadi barusan aku makan di seaside restorannya itu. Di sini kan pakai mata uangnya tuh kan crown ya, crown atau krone, aku nggak tahu lah bacanya gimana ya. Cuman satu crown itu tuh harga Rp2.500 sebanding dengan Rp2.500. Dan tadi tuh kalau nggak salah harga pork ribsnya sekitar 200 something crown, jadi sekitar 500 ribuan gitu. But it actually tastes really good. Lembut banget, soft banget. Terus bumbunya juga enak, manis-manis gitu. Kesukaan aku. Pakai nasi sih, cuman kayak nasinya memang secuil ya guys ya. Cuman rasa pork ribsnya sih enak banget. Sekarang kayaknya sekalian jalan balik ke kota lagi. And yes, dari tadi keluar hotel sampai ke seaside ini, dan selama 2 hari ini aku 0 kali menggunakan kendaraan. Jadi benar-benar semuanya dilakukan dengan jalan kaki. Dan aku enjoy banget, suka banget. Itulah mengapa salah satu hal yang aku paling suka dari bepergian atau traveling ke luar negeri itu adalah bisa jalan kaki dengan nyaman dan juga nggak kerasa capek karena udaranya. So yeah, I'm just gonna enjoy the stroll. Dan sekarang udah sore, jam 4, bentar lagi udah mau gelap. And I'll see you guys later. Bye-bye. Hari ketiga di kota Copenhagen, Denmark. Dan pada siang hari ini aku lagi berada di Central Station Copenhagen, stasiun kereta utama. Dan ini pertama kali aku mengunjungi si Central Station-nya, dan ternyata aku cukup terkejut juga ya, karena bangunannya ini terlihat tua, tapi setelah aku cari tahu lebih lanjut lagi, ternyata memang Central Station Copenhagen ini tuh menjadi salah satu stasiun kereta utama tertua di Eropa guys. Jadi makanya feels-nya, terus juga bangunannya itu memang klasik European old school style gitu ya. Keren sih, tapi aku suka stasiun kereta di Eropa tuh memang banyak yang bangunannya tuh udah kelihatan old school seperti ini, tapi masih sangat-sangat estetik. Aku sekarang mau pergi ke factory outlet, namanya tuh Copenhagen Designer Outlet kalau nggak salah ya. Dan ini tuh katanya outlet terbesar yang ada di kota di negara Denmark. Tapi jaraknya cukup jauh dari pusat kota, jadi makanya harus naik kereta. Jadi langsung aja, sekarang aku mau cus ke sana.
Oke guys, ini aku baru selesai dari factory outletnya. Dan ya, ternyata biasa banget sih factory outletnya jujur. Gak yang sewah kebanyakan factory outlet di Eropa. Tapi mungkin karena negara Denmark itu sendiri juga bukan yang orang tuju untuk datang ke factory outlet ya. Beda sama kayak misalnya Prancis, Itali, atau bahkan di UK. Itu kan memang outlet itu terkenal gitu. Dan rata-rata juga bagus dan megah gitu. Kalau sini biasa banget ternyata. Jadi sepertinya aku cukup tahu aja. Dan habis ini bakal balik ke city center lagi. And that concludes my vlog in Copenhagen, Denmark. Karena besok pagi aku udah flight lanjut ke negara Iceland. But ya, Denmark, Copenhagen. Sebuah kota yang aku sendiri suka secara pribadi. Karena memang ini kotanya tenang banget di semua sisi kotanya ya. Tapi memang yang aku concern dari kota ini adalah mahal banget guys. Ini menurutku salah satu kota termahal di Eropa ya. Kalau misalnya makan lah, let's say. Sekali makan, entah itu beli di supermarket, beli di restoran, itu mungkin bisa sekitar 50 sampai 150 krone, yang artinya sekitar 200 ribuan gitu loh, karena kan dikali 2.500 rupiah kalau misalnya kita convert ke rupiah ya. Terus yang tadi aku cukup kaget itu adalah naik kereta guys, naik kereta dari city center ke sini itu sekitar 50-an krone. Jadi kalau kita convert ke rupiah sekitar 120 ribuan. Tapi mungkin buat harga sini memang normal atau bahkan tergolong murah gitu. Tapi ya kalau misalnya kita convert ke rupiah, ini memang salah satu negara dengan mata uang paling mahal sih. Cukup senang sih untuk bisa stay selama kurang lebih 3 hari ini di kota Copenhagen, Denmark. I hope you guys enjoy my vlog in Denmark. Dan di vlog selanjutnya aku akan lanjut lagi untuk jalan-jalan online bareng sama kalian di kota Reykjavik, negara Iceland. So ya, if you guys like this type of content, boleh di like dan di subscribe untuk vlog, cafe review, dan juga jalan-jalan ke tempat unik lainnya. Terima kasih dan kita ketemu lagi di Travel Vlog Europe 2025 berikutnya. Bye-bye!